Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Libra. Di sini Mari akan bacakan bagaimana situasi Libra dengan pasangan sah dan berikut bagaimana situasi Libra dengan bebek selingkuhannya ya. Ini energi tarikan dari tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Agustus 2025. Seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, bacaannya Mari awali dari hubungan Libra dengan pasangan sahnya dulu. Ini dia. Di situ ada kemudian yup. Oh, ya. Kemudian ada di sini. Oh, nampaknya memang ini hubungan Libra dengan pasangan sah lagi beneran berantakan ini ya. Lagi beneran berantakan. Lagi beneran tidak dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Tidak ada di sini tuh keharmonisan. Gitu loh. Boleh-boleh Mari nampak pasangan sahnya Libra ini tuh sudah pergi nih. Sudah pergi, sudah meraibkan diri. Gitu ya. Minggat dari rumah misalnya seperti itu ya. Ngeblokir misalnya. Atau ngediemin aja. Pisah ranjang juga bisa gitu loh. Jadi semacam kayak tidak ada interaksi selayaknya pacaran, selayaknya suami istri, tidak ada interaksinya ke arah situ. Itu loh. Dan boleh-boleh ya untuk beberapa cerita pasangan sahnya Libra ini tuh dia ternyata juga punya pasangan lain sudah. Jadi bukan hanya Libra yang berselingkuh, tapi pasangan sahnya ini tuh juga sudah selingkuh pula, gitu ya. Jadi ini adalah cinta yang cinta bersegi-segi, gitu ya modelnya. Jadi nihil di sini Mari lihat energi dari pasangan sahnya Libra untuk menghadirkan tindakan-tindakan positif ya dalam hubungannya mereka. Ya sama aja sih sebenarnya dengan Libra ini. Sama aja. Jadi alih-alih mereka itu tuh bareng-bareng gitu ya. Yuk kita benerin lagi yuk kita damai yuk. Gitu. Yuk kita usahain hubungan kita normal lagi selayaknya hubungan pernikahan. Nah, nggak ada ajakan-ajakan yang seperti itu dari kedua belah pihak. Nggak ada. Gitu loh. Walaupun sesungguhnya Mari lihat Libra bukan sedang memang mengharapkan ya hubungannya mereka akan seperti ini. Jadi maunya Libra sesungguhnya ayolah kita baik-baik saja. Tapi itu tuh hanya sebatas kayak wacana. Hanya seperti keinginan yang disimpan di dalam diri saja. Tanpa ada upaya untuk men-trigger bagaimana caranya supaya hubungan yang sedang tidak baik-baik ini tuh selesai menjadi dan berganti menjadi tayangan hubungan yang baik-baik saja. Pasif mereka ini, pasif. Gitu loh, pasif. Gitu ya. Macam kayak nunjukin sama-sama tidak mau peduli. Gitu loh. Menganggap bahwa situasi berpisah ini, situasi diem-dieman seperti ini, situasi yang berjarak seperti ini, mereka memberikan kesan, wah udahlah nggak masalah, aku nggak peduli. Gitu loh. Ya, padahal tidak begitu yang maunya Libra, tidak. Nah, kalau si pasangan sah memang sudah masa bodoh betul ini Mari nampak. Masa bodoh betul. Gitu loh. Ya. Bisa-bisa dia sedang berteriak merdeka gitu ya di luar sana. Kalau dia udah minggat ini ya. Kalau dia udah minggat kalau dia minimal misal sudah pisah ranjang dari Libra, itu ya. Senang dia, asik dia rasa gitu.
Kalau di matanya dia nggak ada problem. Menurut dia nggak ada problem. Gitu. Virgo yang di sini tuh berakting ya. Berakting bahwa dia juga masa bodoh. Padahal ya dia tidak bisa semasa bodoh itu. Gitu loh. Ini lagi rindu ini mari nampak ya. Libra ini. Dia lagi rindu nih sama si pasangan sahnya. Gitu loh. Rindu bobok bareng misal ya. Kalau mereka udah suami istri. Ya rindu untuk ngobrol gitu. Rindu untuk bercandaan gitu ya. Saling menggoda. Ada rasa rindu di situ. Tapi rasa rindu itu tuh hanya Libra sendiri yang tahu. Itu ya. Dia nggak akan ngomong itu sama pasangan sahnya. Beb, aku kangen kamu. Pulang yuk ke rumah. Walaupun dia misalnya tahu nih, si pasangan sah kaburnya kemana. Tapi dia nggak akan datang itu. Beb, kamu pulang ke rumah yuk. Nggak akan. Nggak akan dijemput pulang. Nggak akan diundang pulang. Nggak akan. Didiemin sama Libra aja. Nah, seperti itu ya. Didiemin. Gitu loh. Jadi kayak Libra itu tuh lebih memilih ya untuk tabah menanggung rindu daripada harus rendah hati gitu ya. Melakukan tindakan perubahan. Nah, di sana. Kalau mereka udah saling blokir ya udah tetap mempertahankan status blokiran itu tadi. Gitu modelnya. Ya, maka kalau mari nampak memang hubungan ini tuh boleh-boleh kalaupun kalaupun masih tetap mau bersama mereka berdua. Tapi banyak ini PR-nya. Banyak ini. Gimana caranya biar tetap bersama namun kebersamaan itu diisi dengan lebih banyak keharmonisan. Ya. Karena ini dua orang sama-sama keras ini, mari lihat. Sama-sama keras. Gitu loh. Ya. Sama-sama ndak ada mau mengalah ini. Sama-sama sumbu pendek ini juga bisa nih. Gitu loh. Ya. Sama-sama punya hasrat untuk perang terbuka. Gitu. Jadi kalau satu marah, yang lain marah. Yang satu ngambek, yang lain ngambek. Gitu loh. Nggak yang saling menimpali dengan energi berbeda. Kalau yang satu marah, yang satu tenang. Yang satu ngambek, yang satu ngebujuk rayu. Nggak kayak gitu. Mari lihat hubungan Libra sama si pasangan sahnya. Nggak gitu. Itu loh. Yang satu ngebentak, yang lain juga ngebentak. Ya, yang satu ngomong kuat suaranya gitu, kenceng gitu ya. Kamu ini gitu ya. Nah, yang lain juga bilang, kok kenceng-kenceng suaramu? Kamu pikir hanya kamu aja yang bisa kenceng? Aku juga bisa bos gitu ya. Nah, jadi ribut. Ribut jadinya. Gitu loh. Ya. Jadi justru bisa peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam relationship-nya Libra sama pasangan sah memberikan alasan ya, memberikan tumpukan-tumpukan alasan bagi pasangan sahnya Libra ini untuk kemudian ya inilah yakin bahwa merusak hubungan itu tuh ndak ada salahnya gitu loh. Misal begini, kalau dia ditanya ya, ngapain kamu minggat dari rumah? Lah ya iya, Libra itu tuh cerewet, ngebawel terus. Gitu dianya. Ya udah sekalian aja lah aku tinggalin dia gitu. Sekalian aja lah aku minggat. Ngapain aku mau dengerin bawelannya dia gitu. Ya dia marah-marah terus. Aku ini lagi emosi. Bukannya dia nenangin aku, malah dia ikutan marah gitu ya. Wah, sakit kepala aku nengok istri yang kayak gitu misal. Tuh ya. Di sana. Jadi kok kalau dia selingkuh, ngapain kamu selingkuh misalnya ya, ditanya. Ya iyalah,
sudah tidak ada harmonis lagi dengan Libra ini. Gitu ya kan? Jadi memang pasangan sahnya Libra ini tuh boleh-boleh dia tidak menganggap ya ada kekeliruannya dia, ada kesalahannya dia. Buyarnya relationship ini, jatuhnya relationship ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ini tuh bisa dia persalahkan ini tuh hanya Libra semata. Gitu ya. Oh, gara-gara Libra aku kayak gini. Gara-gara Libra. Si Libra itu loh. Gitu loh. Tanpa dia mengintrospeksi diri dia sendiri. Gitu ya. Memang kalau dilihat-lihat agak lebih parah ini ya. Perangainya pasangan sahnya Libra ini ya. Agak lebih parah perangainya. Gitu. Ya. Dia memang lebih gampang ini mari lihat energinya merusak daripada membangun, daripada memperbaiki pasangan sahnya Libra ini. Gitu. Masih lebih tanpa mau membela Libra ya. Tapi mari harus jujur kan sebagai pembaca. Masih lebih mending lagi nih tuh energinya Libra. Gitu. Jadi misalnya gini. Dari 10 kali mereka berantem, minimal ada itu tuh 3 kali ya upayanya Libra untuk buat kembali lagi relationship-nya baik-baik saja. Entah dengan cara minta maaf, gitu ya. Mencairkan suasana yang dingin membeku, gitu ya. Walaupun kalau untuk di saat sampai tanggal 15, Libra masih yang kayak memilih pasif. Tapi kalau dilihat dari perjalanan sejarahnya relationship mereka, masih lebih ada lagi mau-maunya Libra ini ya. Udah damai aja lah dengan dia. Ya udahlah, aku iniin aja lah dianya, gitu ya. Di sana kalau mari lihat energi Libra yang masih mau mempertahankan hubungan, walaupun dia sudah berselingkuh ini saat sekarang loh ya, tapi masih ada niatannya dia mempertahankan hubungan sama si pasangan sah. Itu masih ada. Kalau si pasangan sah masih belum ada ya. Kalau untuk niatan bersama-sama lagi mereka sudah semakin lama ini tuh semakin terkikisnya nih. Kalau dilihat dari si pasangan sahnya Libra. Gitu loh. Ya. Jadi memang repot ini hubungan yang seperti ini ya. Satu mau, satunya lagi nggak mau, repot itu. Gitu loh. Repot. Perjuangan besar juga ini. Kalau memang Libra mau bertahan dengan si pasangan sahnya. Gitu. Karena pasangan boleh-boleh nggak nganggep lagi nih Libranya. Gitu ya, nggak nganggep. Gitu loh. Karena dia lebih kayak terfokus pada yang nggak enaknya di hubungan mereka. Gitu loh. Jadi kalau dia diwawancarai, gimana menurutmu Libra? Oh, dia itu tuh keras kepala. Dia itu tuh egois. Dia itu tuh nggak cantik. Dia itu tuh jelek gitu ya. Di sana. Jadi lebih kayak ke negatif-negatifnya gitu loh. Jadi itu dia dapat alasan untuk membenarkan ya tidak berinvestasi ya, menabur hal-hal yang positif di hubungan dengan Libra ini. Gitu loh, ya. Nah, kalau ini hubungan mereka pacar-pacaran, udah pasti nih banyak selingkuhannya pasangan sahnya Libra ini. Atau jangan dibilang banyak lah ya, satu lah katakan gitu, satu. Gitu loh. Dan orang kayak gini tuh bisa, lebih penting dia itu tuh orang di luar sana daripada orang yang lagi deket sama dirinya. Dan ini kelihatan jelas dalam rumah tangga. Gitu ya. Dia bisa boros royal untuk temen-temennya. Gitu ya. Beli ini beli itu yang gak penting. Gitu ya. Daripada memprioritaskan rumah tangga dengan Libra. Dengan Libra dia bisa itu pelit gitu ya. Tapi kalau dengan orang, royal. Traktir-traktir orang gitu ya. Dengan Libra perhitungan. Nah di sana. Bisa dia lembut gitu ya dengan orang lain. Tapi dengan Libra dia kasar. Bisa.
gitu. Jadi kayak satu orang make dua topeng yang berbeda. Lain di luar itu sikap lakunya dia, dan lain di dalam rumah dengan Libra. Nah, di sana ya. Jadi ya wajar jika terjadi kemungkinan saling menyakiti dalam relationship-nya mereka berdua ini. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau sudah ada satu ya berpikiran bahwa ngapain aku baik-baikin dia. Kacau. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali, kalau dirangkum, hubungannya Libra dengan pasangan sah jauh dari situasi kondusif, situasi aman, nyaman, situasi harmonis, penuh cinta kasih sayang ya, gitu. Oke, sekarang mari akan bacakan hubungan Libra dengan bebek selingkuhannya ya. Oke, di sini, kemudian di sini. Yap. Ada di sini ya. Ada di sini dan kemudian ada di sini. Kalau mari lihat gininya nih, hubungan ini tuh bisa cukup simpel ya. Hubungan Libra dengan bebek selingkuhannya. Cukup simpel. Jadi mereka itu tuh kayak nggak muluk-muluk gitu loh tentang masa depan ya. Ya pokoknya kita barengan aja, titik. Gitu mereka berdua. Kita barengan aja. Tuh ya. Walaupun kita nggak menikah suatu saat nanti di depan sana, tapi nggak apa-apa. Ada prinsipnya seperti itu. Nggak apa-apa. Pokoknya aku ada, kamu ada. Habis perkara. Gitu loh. Walau kalau mari nampak Libra ini tuh bisa-bisa sih dianya, iya sih harusnya begitu ya hubungan aku dengan selingkuhanku. Tapi kalau boleh ya aku bisa dapat lebih dari dia. Gitu. Ya, kalau boleh aku dapat lebih dari dia. Di sana. Karena Libra bisa aja tuh menjadikan hubungan dengan selingkuhannya ini tuh sebagai jalan pelarian. Mencari apa yang tidak ditemukan dengan pasangan sah. Gitu ya. Jadi datang dengan segumpal harapan. Ya, sebuntelan, jangan segumpal, tapi sebuntelan harapan. Gitu loh. Ya. Libra ini tuh kayaknya pengen kalau bisa ada seseorang yang selalu ada untuk dia. Gitu loh. Sementara si selingkuhannya ini tuh memang adanya nih upayanya dia untuk selalu ada tadi. Tetapi mungkin dia juga punya keterbatasan ya. Karena ini Libra ini pacaran bukan sama orang yang mari lihat hidup dia itu tuh punya kebutuhan penting di soal asmara-asmaraan. Iya, asmara penting. Asmara dia butuh, dia mau. Namun butuh dan maunya ini tuh ada di urutan nomor 10 misal. Ya, nomor 1 pekerjaan, nomor 2 keluarga misal. Nomor 3 adalah olahraga, kesehatan. Nomor 4 adalah pendidikan. Gitu-gitu. Ini orangnya kalau mari nampak, ya ini kayaknya orang yang sudah dewasa ya. Jadi kalau mau untuk chatting-chattingan 24 jam dalam satu hari, tidak akan mau dia nih. Tidak akan mau. Gitu loh. Ya. Kalau mau jalan-jalan terus di weekend, nggak akan mau dia tuh. Bisa-bisa dia kayak ini ya. Karena dia juga tidak punya ini ya, ketergantungan yang khusus gitu ya kepada Libra ini. Ini orangnya mandiri nih. Marilah bisa ini tuh Libra lagi pacaran sama orang kaya yang punya aktivitas seabrek-abrek ya. Aktivitas yang padat rapat gitu ya kan. Nah di sana aktivitas meeting lah, apalah, inilah, itulah gitu ya. Jadi ini pun orangnya tertib gitu loh. Orangnya tertib. Jadi bukan yang kayak bocah meye-meye bucin-bucinan, enggak. Gitu ya. Dia seneng Libra ada, seneng. Tapi aktivitas dengan Libra ini tuh hanya aktivitas di sela-sela, di antara rehatnya dia, ibaratnya gitu. Ya. Jadi dia ini ya
dibandingkan dengan memilih ngedate sama Libra, ya. Misal dia itu tuh dihadapkan kepada pilihan, ya, ngedate dengan Libra atau bekerja. Bisa dia itu lebih memilih bekerja, gitu loh, daripada ngedate sama Libra. Nah, di sana, ya. Dan dia ini tuh tegas orangnya, gitu ya, tegas dia. Jadi walaupun misalnya Libra bilang, kamu kasih waktu lah untuk aku di weekend ini, gitu kan, aku pengen jalan-jalan sama kamu misal. Tapi kalau dia punya aktivitas lain, dia tuh akan lebih memilih tuh aktivitas. Sorry ya Libra, aku nggak bisa. Kebetulan weekend ini aku sudah punya rencana. Aku udah punya rencana. Aku mau melakukan ini itu. Nanti ya kita jalan-jalannya. Gitu dia tuh. Situ loh. Ya. Jadi kalau sementara ya Libra ini tuh ya dia mau cari yang tanda petik ya, budak cinta. Budak cinta. Gitu. Nah, disinilah datang jadinya rasa tidak puas gitu ya bagi Libra ini. Di saat dia mau, di saat dia butuh, tapi tidak selalu si pasangan selingkuhannya ini tuh tersedia untuk dia. Tidak selalu. Gitu loh. Jadi bisa-bisa Libra ini yang tadinya mau menjadikan perselingkuhan ini sebagai jalan keluar, justru nambah-nambahin problem ya. Nambah-nambahin problem bagi Libra ini. Jadi kayak bisa dia tuh semakin merasa kesepian, ya. Mau juga itu tuh jadi kayak sedih-sedih sendiri. Ya ampun, punya pasangan sah kayak gitu modelnya, punya selingkuhan, iya sih dia baik, tapi aku kok jadi kayak tetap merasa hampa ya, gitulah. Lah waktunya dia seminggu cuman 2 jam aja sama aku misalnya gitu kan. Ya siang 2 jam itu tuh memang dia baik banget sama aku. Gitu kan. Tapi ya kebaikannya dia itu tuh gak bikin aku bener-beneran puas. Itu loh. Jadi kayak merasa single ini ya Libra. Merasa single. Punya 2 orang laki-laki dalam hidupnya. Atau punya 2 orang wanita dalam hidupnya, tapi kok kayak ya rasa beneran janda, duda, ya, lajang gitu. Mari lihat. Di sana. Cuman ya walaupun Libra di sini tuh tidak merasa puas ya dengan bebek selingkuhan, hanya saja kalau untuk pergi meninggalkan, mari lihat ya dia juga belum mau nih. Paling-paling dia tuh kayak coba sabar-sabar ya. Coba untuk membetahkan diri, menyamankan diri, menerima, oh ternyata beginilah konsepsi ya yang selingkuhannya aku ini. Mencoba beradaptasi gitu loh. Karena menurut Libra sayang juga nih. Kalau orang seperti ini aku lepaskan. Gitu loh. Oke, dia tidak selalu ada gitu ya. Tapi ketika dia ada, ya setidaknya aku bisalah senyum-senyum untuk beberapa saat. Berbunga-bunga untuk beberapa saat. Gitu. Ya. Dan beberapa Marliat ini tuh bisa. Hubungannya sebenarnya udah cukup lama ya. Gitu. Bukan hanya hitungan 1-2 bulan. Gitu. Nampaknya juga ada ini lepas-lepas setahun lebih nih. Gitu loh. Ada yang udah 5 tahun ya, 3 tahun. Gitu. Minimal setahun ini hubungannya sudah ini. Memang tidak deep relationship-nya. Tidak deep. Tapi ada pula sensasi tersendirinya. Ada pula keistimewaan tersendirinya ini. Mari nampak hubungan Libra sama si bebek selingkuhannya. Gitu loh. Jadi masih terus barengan. Dan ini masih akan panjang lagi nih. Masih akan panjang lagi kalau mari nampak. Masih ada beberapa tahun lagi nih
hubungan Libra dengan si bebek selingkuhannya ini. Tuh ya. Karena apa? Salah satu hal yang membuat Mari bisa punya pendapat seperti itu, ini tuh ya yang bebek selingkuhannya Libra ya. Dia kalau sudah dengan satu orang, memang modelnya dia itu tuh panjang-panjang hubungannya. Jadi ini tuh bukan orang yang gampang bosen ya. Kalau orang yang dia tanda petik dia temenin itu, dia gaulin itu tanda petik ya. Ini tuh ndak yang repot-repot, ndak yang cerewet, nggak banyak-banyak nuntut, ndak yang toksik gitu ya. Yang nggak toksik, dia bisa betah lama itu. Tapi kalau toksik, dia pasti akan tegas itu tuh melepaskan. Dan untuk sampai sejauh ini, siapa Libra di matanya dia, ini tuh ya dia bisa tangkap hal yang positif ya. Sangat berbanding terbalik dari bagaimana cara pasangan sahnya Libra melihat Libra. Kalau dia kan melihat Libra, tadi kata Mari kan ini si pasangan sah negatif aja. Kalau si bebek selingkuhan, ketemu dia sama positif-positifnya Libra. Gitu loh. Ya, ada dapat dia nilai spesialnya Libra ini. Nilai istimewanya Libra ini. Dan dengan mempertimbangkan nilai itulah, makanya dia bisa lama betah. Asalkan itu tadi, Libra nggak banyak bacot gitu ya. Libra nggak banyak bacot, Libra nggak toksik-toksik sekali gitu ya. Maka dia akan mempertahankan ini hubungan lama dengan Libra. Walaupun dia ini pasti akan jujur ya, bilang hubungan kita ya kayak gini aja ya. Nggak usah ke pernikahan, nggak usah gitu. Di konsep pacaran saja gitu ya. Apalagi kalau dia sudah menikah ya, si selingkuhannya Libra ini. Kalau dia udah menikah, tentu yang prioritas itu tuh adalah pernikahannya dia ya. Itu yang menjadi istrinya, itu yang menjadi suaminya. Tapi Libra dia tegaskan sebagai kekasihnya, sebagai pacar saja. Seperti itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Libra dengan pasangan sah, hadir energi dari Pisces, ada Leo, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada energi dari Libra di sini, energi dari Sagittarius, energi dari Virgo. Nah, di pembacaan antara Libra dengan bebek selingkuhan, hadir energi Cancer, ada Scorpio, ada Pisces, energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Gemini, kemudian ada Sagittarius, Leo, dan Aries hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.